8C. Semangat ya semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran baru, namanya coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi mungkin kalian sudah sering mendengar kata kecerdasan artifisial? Belum. Yang sering kalian dengar apa? AI atau artificial intelligence gitu ya, sama. Kalau coding, sudah pernah dengar coding? Belum. Kalau yang kalian pernah nonton di TV mungkin ada hacker gitu. Ya, tahu. Ya, biasanya ngetik di komputer pakai huruf-huruf ya, itu namanya coding. Jadi, di sini kita akan mempelajari dasar dari coding dan kecerdasan artifisial, tapi tidak susah ya. Jadi, kita akan pelajari secara sederhana. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin untuk berdoa ketua kelasnya. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya saya presensi dulu apakah ada yang tidak masuk. Ini Alesia. Oke. Alvito. Angger. Rinda. Cecil. Cinta. Dana. Dana pindah tempat duduk. Oh, udah. Video. Edsel juga pindah tempat duduk ini. Edu. Sakit. Ada suratnya? Oh gitu ya, sudah izin ya. Eka. Dewa. Seren. Yona. Visia. Yohan. Tadi yang memimpin Pancasila tadi siapa? Yona ya? Sudah ya tadi ya? Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4 orang yang tidak masuk ya. Kita doakan teman-teman yang sakit semoga segera sembuh dan bergabung bersama. Oke, hari ini kita akan belajar seperti yang kalian lihat di depan ini ya. Di sini ada judulnya apa? Berpikir komputasional dan literasi digital. Jadi bab yang akan kita pelajari hari ini namanya berpikir komputasional. Kalian sudah sering dengar berpikir komputasional? Sering ya? Sering di informatika itu juga ada. Ya, kemarin kita juga belajar bab berpikir komputasional di pelajaran informatika. Sudah kita bahas di minggu lalu, gitu ya. Kalau literasi digital, sudah pernah dengar? Belum. Tapi sudah pernah dengar ya literasi seperti hari ini kan Selasa ini waktunya literasi gitu ya. Kalau literasi digital kira-kira apa menurut kalian? Membaca, betul? Apa bedanya literasi digital dan literasi biasa? Kalau biasanya itu menulis. Ya, silakan Angger. Kalau Ya. yang biasa menulis sekarang bisa menipu seperti kayak gitu yang HP. Oke, bagus. Ada yang punya pendapat yang lain? Hazel? Tidak jadi. Bagus ya jawaban dari Angger tadi. Betul. Literasi itu mencakup menulis, membaca. Tadi benar ya jawaban kalian tadi. Bedanya kalau literasi digital berarti yang kalian tulis, yang kalian baca itu secara digital. Kalau secara digital itu biasanya di mana? Di HP, betul. Di mana lagi? Komputer. Biasanya kalian sering menggunakan apa di HP? Apa? WhatsApp, betul. Lagi TikTok, kemudian Instagram. Banyak ya? Oke, betul. Sip. Nah, maka
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 ya. Yang pertama nanti siswa atau sampean ini bisa menjelaskan konsep berpikir komputasional dan literasi digital dengan benar, ya. Yang kedua, menganalisis masalah digital sehari-hari menggunakan langkah berpikir komputasional. Apa langkah berpikir komputasional? Ada yang masih ingat? Kelas 7 pernah ini? Nah, ini ada tulisannya. Apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ingat? Sudah ingat? Sudah? Tidak. Yang tidak ingat ini dulu paling nggak masuk. Oke. Ya dispen ya paling ya. Oke, jadi namanya apa ini? 4 pilar berpikir komputasional. Nah, yang pertama ada dekomposisi, terus pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun solusi digital sederhana berbasis algoritma atau tidak kelihatan di sana ya, atau pseudokode dengan benar. Apa itu pseudokode? Pernah dengar belum? Ini tulisannya ketutupan ya, pseudokode. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menunjukkan literasi digital dalam memilih dan menggunakan informasi dengan bijak dan benar. Lah ini nomor 4 ini yang sering kalian lakukan ini, tapi tidak sadar ya. Nanti saya akan memberikan sebuah permasalahan, contoh kasus ya, yang nyata terjadi dilakukan oleh kalian. Nah, oke, siap ya? Cepat sekali ya. Nah, pernahkah kalian mendapatkan informasi baru dari internet? Pernah? Di mana saja biasanya? Instagram, TikTok. Kalian juga punya semuanya ini punya? Punya? Kecuali Twitter. Punya semua kecuali Twitter gitu ya. Yang paling sering kalian gunakan yang mana? TikTok. Oke, sama. Saya juga suka lihat. Saya sama dengan TikTok apa aja? Banyak. Oh, banyak. Paling sing cewek-cewek ini sukanya nonton tutorial apa make up gitu ya. Oh, dinamo lah cowok-cowok. Oke, bagus. Boleh, nggak apa-apa kalian main di media sosial ya. Boleh. Gurunya juga main, cuman kita harus tahu cara penggunaan yang benar gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sebuah kasus nih. Kalau kalian baca kira-kira pernah tidak merasakan seperti ini? Ya, ayo. Ini terjadi beberapa minggu yang lalu ya. Masih belum ada 1 bulan ini ya. Oke, ini kasus nyata yang terjadi di sekolah kita nih. Di grup WhatsApp kelas ya. Ini disebarkan di mana? Grup WhatsApp kelas ya? Iya. Grup WhatsApp kelas seorang teman menyebarkan berita bahwa besok sekolah akan dipulangkan lebih awal, ayo, ya toh? Nah, karena Bapak Ibu guru ada kegiatan apa? Workshop. Padahal Bapak Ibu guru loh yang enggak workshop. Nah, informasi ini ternyata tidak benar. Berita ini telah menyebar di semua grup WhatsApp. Nah, ini di grup semua kelas sudah tersebar ya kemarin ya? Iya, awalnya itu dari mana awalnya? Tidak tahu. Yang ngirim di grup WhatsApp kelasnya sampean siapa? Visia. Ini Visia ini ya. Oke. Banyak teman menjadi panik karena wali murid telah menjemput sebelum waktunya pulang. Ya toh ada kan orang tuanya yang sudah menjemput ya? Tidak ada sampean toh ya. Yang lain ada ya? Padahal oh, badan dewe, hati-hati. Oke, nah padahal kita di sekolah tidak boleh bawa HP, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua kan gitu ya kemarin kasusnya. Oke, sudah paham dengan contoh permasalahan ini ya? Selanjutnya, nah, kira-kira apa yang salah dari tindakan para siswa tersebut? Apa? Jawabannya apa yang salah siswa? Oke, yang kedua, bagaimana cara menemukan solusi secara sistematis? Kira-kira
Oke, Dana ki pinter sebenarnya ya. Sip. Oke, nah maka dari kasus ini kira-kira kita bisa membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan bukan pernyataan ya. Pertanyaan kan berarti kata tanya untuk bisa mencegah atau mengatasi masalah tadi. Ada yang punya usul pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Contoh ini kan tadi ada gini, apa yang salah kan gitu ya. Contoh lagi ada bagaimana cara menemukan solusi. Nah, ada yang mau menambah pertanyaannya? Mungkin dari masalah yang tadi? Untuk apa tadi Angger? Dari mana beritanya? Asal usulnya gitu ya. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi kayak Angger gitu boleh usul pertanyaan apa? Sharon? Evi? Ada lagi? Apa Dio? Tidak? Cuma pertanyaannya akhir saja. Gimana? Sumber informasi, oke, hampir mirip seperti punya Angger. Ada lagi? Oke, kata Sharon, bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi lagi? Oke, boleh. Terima kasih ada 3 pertanyaan ya. Tepuk tangan untuk yang sudah mengajukan pertanyaan. Oke, nah kalau itu Ibu simpulkan. Nah, tadi kita Ibu simpulkan kita punya pernyataan tadi dari pertanyaan dari kesimpulan siapa Angger, terus apa Vito dan Sharon tadi ya. Apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan kerugian dari masalah ini, gitu ya. Tadi kalau kata Sharon bagaimana agar tidak terjadi lagi. Nah, saya olah kalimatnya menjadi seperti ini, gitu ya. Agar tidak meminimalkan itu kan dicegah ya, agar tidak terjadi kasus seperti itu lagi. Oke? Nah, ini pertanyaan inilah yang akan kita jawab, kita bahas bersama-sama di dalam kelas ini. Oke ya? Nah, selanjutnya kita akan membagi menjadi kelompok ya. Karena ini nanti kita akan membuat ada 8 kelompok gitu ya. 8 kelompok berarti nanti maksimal di satu kelompok ada 4 orang gitu ya. Nah, tolong dicatat ya. Untuk kelompok 1, nah kelompok 1 ada Alesia. Alesia masuk ya. Kelompok 1 Alesia. Kemudian Vito, Johan. Kelompok 1 4 orang ya. Kelompok 2 ada Angger, kemudian Fiona, kemudian Brinda, kemudian Ridwan pakai T ya. Oke. Kelompok 3 sekarang silakan menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sana. Tunggu. Kelompok 1 di sini. Belakangnya kelompok 2. Kelompok 1 di sini, belakangnya kelompok 2. Kemudian di sini kelompok 3. Belakangnya kelompok 4. Di sini kelompok 5. Kelompok 7 dan kelompok 8. 2 di belakangnya kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 di sini. 5, 6, 7, 8. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Kakinya turun, cangkangkan.
Sudah, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 4 angkat tangan. Kelompok 5. Kelompok 6. Cuma 2. Oh, yuk kesini nocak ganda. Kelompok 7. Lanjut ya. Oke. Di dalam kelompok ini kita nanti akan mendiskusikan sebuah pertanyaan yang tadi ya. Oke, mohon perhatian ya. Semuanya hadap ke depan, nanti semua kelompok akan saya bagikan lembar kerja ya. Jadi nanti silakan dikerjakan di lembar kerja ini, gitu ya. Dan bekerja secara kelompok, jelas? Saya bagikan dulu. Di dalam lembar kerja silahkan dilihat. Di lembar kerja silahkan dilihat ada bacaan kasus yang tadi ya. Kasus kita yang kita bacakan di PowerPoint tadi ya. Nah, di sana ada langkah-langkah untuk bisa menganalisis sesuai dengan 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja tadi? Yang pertama ada langkah apa? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam kurung dekomposisi. Nah, di situ nanti sampean silahkan menulis atau mengidentifikasi masalah, diskusi bersama teman-teman kelompok. Masalah yang ada di bacaan tadi loh ya, yang kasus grup WhatsApp tadi. Oke? Silahkan ditulis di sana. Kemudian yang kedua ada apa? Pengenalan pola. Pola, apa itu pengenalan pola? Apakah kalian pernah melihat kasus yang serupa? Nah, yang seperti apa? Silahkan ditulis, didiskusikan dengan teman-teman. Ditulis di situ. Oke. Kemudian yang ketiga ada langkah apa? Abstraksi. Di situ ada mana tadi? Apa inti dari masalah dari kasus ini? Silahkan ditulis intinya menurut kelompok kalian ya. Bebas berpendapat. Kemudian yang keempat ada algoritma atau solusinya. Solusinya menurut kalian nanti langkah pertama harus apa dulu? Nah, langkah kedua apa dan seterusnya silahkan ditulis ya. Kemudian yang kelima ada literasi digital. Apa yang harus dilakukan agar tidak mudah terkena hoax. Oke. Yang keenam ada refleksi kelompok. Apa yang kalian pelajari dari apa? Kegiatan ini. Oke, dari lembar kerja ini apakah ada yang mau ditanyakan yang tidak jelas? Yang belum jelas? Sudah jelas semua? Silakan bekerja dengan kelompok 30 menit sampai pukul 8:30. Oke, silakan.
menit lagi. Nanti ada kelompok yang maju ya. Ada yang presentasi. Nah, enaknya kelompok mana ya yang presentasi? Ada yang berminat? Oke, kelompok 3 berminat untuk presentasi. Kelompok 7 juga. Berarti yang presentasi nanti kelompok 3 dan kelompok 7. Ada lagi kelompok lain? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Oke, kelompok 3 masih menulis. Kelompok 4? Oke, cepat. Kelompok 5 sudah ya. Kelompok 6? Kelompok 7? Menyalin. Kelompok 8? Belum. Saya tambah 2 menit. 2 menit. Ya, sudah selesai ya. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 7. Ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan ya. Ayo yang lain. Belakang tolong diperhatikan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Kemudian literasi digital dan refleksi. Ada 6. Oke, ada 6. Jadi kelompok 3 silahkan mempresentasikan pendapatnya nomor 1, 2, dan 3 ya. Kelompok 7 nomor 4, 5, dan 6. Kelompok yang lain silahkan menyimak. Kalau ada yang berbeda pendapat boleh diangkat tangannya gitu ya. Jelas? Oke, silakan kelompok 3 kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin presentasi atas hasil jawaban kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Seren Justisya Dewi. Perkenalkan, saya Cecilia Anggita Putri. Perkenalkan, nama saya Seren Kita. Perkenalkan, nama saya Tanya Biaro. Yang pertama, identifikasi masalah dekomposisi. Tuliskan komponen utama dari masalah ini. Masalah utama dari berita ini terdapat berita hoax yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dari banyak pihak. Nomor 2, pengenalan pola. Apakah kalian pernah melihat kasus serupa? Apa polanya? Kami pernah melihat kasus yang serupa. Ciri-cirinya, kita terlalu percaya dengan berita ini yang mengakibatkan kesalahpahaman yang merugikan banyak siswa. Apalagi sampai ada orang tua yang sampai menjemput anaknya. Ciri-cirinya bukan dari grup kelas. Nomor 3. Nomor 3, abstraksi. Apa ini masalah dari kasus ini? Terjadi sebuah kesalahan pahaman yang dikarenakan tersebarnya kita buat sampai membuat siswa percaya dengan kita itu. Jika ada pengumuman harus ditanyakan kepada guru terlebih dahulu supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman lagi. Oke, ada yang punya pendapat lain? Atau ada kelompok lain yang punya pendapat yang berbeda?
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana juga hasil jawaban dari saya. Suaranya minimalis. Identifikasi dari masalah Kok mboten muni bumring Bu? Nomor 2, pengenalan pola. Apakah kalian pernah melihat kasus serupa? Apa polanya? Pernah. Ciri-cirinya, teman kita mengedarkan informasi makan gratis di perumahan dan ternyata di sana tidak ada makan gratis. Abstraksi. Nomor 3. Apa inti dari dari kasus ini? Masalahnya adalah inti masalah seorang teman yang menyebarkan berita hoax atau tidak sesuai dengan kenyataan untuk dipulangkan lebih awal karena Bapak Ibu guru ada kegiatan box. Ada yang mau bertanya atau ada yang pendapat yang berbeda? Silakan Alvito memberikan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan saya dari kelompok 1 ini mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, identifikasi masalah psikologi. Tuliskan komponen utama dari masalah ini. Menyebar kabar yang tidak benar, mencari kebenaran, tanya ke guru yang lebih dahulu, membuat kesalahpahaman informasi yang valid. Nomor 2, pengenalan pola. Pernah beritanya tidak jelas dari sumbernya atau dari bapak ibu yang ada di sekolah dan kita terlalu percaya. Nomor 3, apa inti dari kasus ini? Para murid termakan hoax dari informasi yang disebar di grup WhatsApp kelas. Kakak-kakak jangan mudah terpercaya. Nomor 2, yaitu bertanya kepada bapak ibu guru bahwa kabar tersebut benar atau tidak. Kakak-kakak membuat kerugian satu sekolah yang dimana sudah ngasih tahu orang tua untuk menjemput ke sekolah dengan jam yang berbeda dari jam pulang sekolah. Nomor 5,
Apa yang harus dilakukan agar tidak mudah termakan hoax? Meminta info pada guru atau wali kelas agar tidak termakan hoax. Nomor 6, refleksi kelompok. Mempelajari untuk menjelaskan masalah. Untuk tidak terpercaya informasi yang tidak dari sumbernya. Dan tidak boleh mudah terpercaya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk Alvito ya. Yang berbeda untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alvito ini keren, berani sendirian ya. Tepuk tangan. Oke, nah dari presentasi kelompok 1, kelompok 3, kelompok 7 tadi kurang lebih saya melihat jawabannya hampir sama ya, cuman ada beberapa sedikit yang berbeda. Contoh seperti kelompok 7 tadi memberikan kasus yang berbeda, bagus ya, tapi sama-sama hoax gitu kan. Oke, nah sebelum saya akan menjelaskan jawaban klarifikasi yang benar dari jawaban kalian, ini ada sedikit mini kuis ini ya. Nah, ada tebak gambar salah satu komedian di Indonesia. Tebak gambar, kira-kira siapa? Kalau bisa angkat tangan. Siapa? Salah. Apa? Komedian di Indonesia. Salah satu nama komedian di Indonesia. Apa? Salah. Ada yang tahu? Ya, komedian. Ini gambar apa aja? WhatsApp. Salah. Menyerah. Salah. Apa? Nganu. Ini gambar apa aja ini? WhatsApp. Komentar. Betul, komentar. Ke sini. Kira-kira? Betul, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Siapa tadi yang jawab? Tasya ya. Oke. Dapat door prize kulkas 4 pintu. Oke. Apakah jawabannya benar? Oke, betul jawabannya komen. Ini komentar, ini kucing. Biasanya kita panggil apa kucing? Meow. Satu lagi. Biar fokus. Salah satu nama presiden di Indonesia. Siapa? Soekarno. Pinter. Kok bisa? Angel kan bisa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Sulit atau sukar? No, berarti namanya juga tebal kabur. Lagi, Mado sudah nggak bisa, kapan-kapan lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah jawab benar, akan mendapatkan pahala. Lanjut. Jadi ini adalah rangkuman dari jawaban-jawabannya kalian tadi ya, di kelompok tadi. Silahkan kalian lihat, jawabannya hampir mirip. Untuk yang pertama tadi masalah dekomposisi atau identifikasi masalah. Yang pertama yaitu penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Verifikasi itu apa? Biasanya kalian sering dengar kata verifikasi gitu ya, di WA gitu ya, Google, email gitu kan. Verifikasi itu artinya valid itu akurat, berarti tidak atau belum terverifikasi berarti belum akurat, cuman dapat dari temannya gitu ya. Yang kedua, masalahnya teman menyebarkan berita hoax. Yang menyebarkan itu teman, bukan misalnya guru atau dari wakil kepala sekolah langsung gitu ya. Oke, biasanya kalau ada berita yang disampaikan di grup kelas yang valid atau terverifikasi itu dapatnya dari wali kelas kan gitu ya. Wali kelas dapatnya dari wakil kepala sekolah gitu. Itu baru valid. Oke ya. Yang ketiga,
tidak ada konfirmasi dari pihak sekolah. Yang keempat, teman-teman menjadi panik karena orang tua menjemput sebelum waktu pulang gitu ya. Ini adalah masalah yang terjadi dari kasus yang tadi. Kemudian untuk pengenalan pola, yang pertama ada penyebaran berita palsu melalui media sosial atau grup chat. Jadi ciri-cirinya hoax itu biasanya dia itu disebarkan melalui grup WA atau grup obrolan, entah itu Facebook, itu kan ada grup Facebook ya, entah itu hanya grup WA. Kemudian yang kedua, tidak ada pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi. Kalau kalian tadi jawabnya tidak bertanya kepada guru gitu ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Oke. Reaksi berlebihan karena informasi yang tidak jelas. Reaksi berlebihannya apa? Kalian ingat yang kemudian diumumkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah di speaker halo-halo itu ya? Nah, semuanya sudah kadung, kadung, yes, ternyata salah ya. Bilangnya informasi tidak benar. Gitu. Tapi kalian ingat yang berteriak, ada yang tadinya dia di depan. Kalau dari ruang guru terlihat ya, di depan ada pengumuman terkait pulang jam 10, masih gitu ya, masih belum ada tulisannya. Langsung sepodo yes gitu kan semuanya ya. Yang dari depan keluar ke belakang ngambil tas. Wis enak sing nyangklong tasnya. Tibake kecele ya. Jadi polanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Nah, abstraksinya adalah kurangnya literasi digital dan kesadaran untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Jadi yang paling penting kita itu sering mendapatkan informasi dari grup WA ya, entah itu WA grup kelas atau grup keluarga. Biasanya yang paling banyak itu grup keluarga itu. Jadi kenapa kok kalian perlu memverifikasi dulu? Kalau tidak, kalian sebagai penyebar informasi, kalian yang bertanggung jawab atas kesalahan dari informasi tersebut gitu ya. Yang keempat, algoritma atau solusinya. Nah, inilah yang disebut sebagai pseudokode. Ya, yang tadi di tujuan pembelajaran yang awal tadi, pseudokode itu adalah langkah-langkah untuk memberikan solusi, algoritma gitu ya. Yang pertama langkahnya, jika menerima informasi penting jangan langsung percaya. Yang kedua, cek dulu kebenarannya dari sumber resmi. Kalau dari grup WA semua orang bisa membuat berita. Yang semua orang nggak bisa membuat berita itu di mana biasanya? Web resmi misalnya. Web apa? Kalau beritanya tentang misalnya di Gunung Bromo terjadi letusan dan sebagainya misalnya gitu ya, terjadi gempa dan berbagai, maka kalian perlu ngecek di web resminya apa. Di web resminya biasanya BMKG atau biasanya ada di web resmi dari Gunung Bromo, Gunung Kelut gitu ya. Lanjut. Nah, kalau misalnya terkait yang berita hoax di sekolah tadi harus tanya ke wali kelas. Kemudian langkah ketiga, jika informasinya ternyata salah, ya beri klarifikasi di grup dengan sopan. Misalnya tadi ketua kelas sudah terlanjur mengirim, ternyata kok kayaknya ini saya tidak yakin kalau ini benar, maka ketua kelas perlu bukan ketua kelas saja ya, tadi yang misalnya kalian yang mengirimkan berita itu, kalian klarifikasi di grup. Tolong jangan percaya dulu. Soalnya kok kata bu guru kok nggak tahu gitu ya. Nah, itu caranya klarifikasi dengan sopan. Kemudian yang keempat, edukasi teman tentang pentingnya memverifikasi informasi. Jadi saya coba sebarkan dulu di grup yang lain. Tolong kita cari tahu dulu kebenarannya, gitu ya. Yang terakhir, yang kelima, buat panduan verifikasi hoax sederhana untuk dibagikan. Jadi, gini jangan disebarkan dulu, biar ADW saya tanya dulu ke Pak Riko misalnya. Atau kok Pak Riko nggak tahu, ya sudah kita tanya ke OSIS. OSIS kan nanti hubungannya sama pembina OSIS gitu misalnya. Pembina OSIS kan langsung ke waka ke siswa. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, tadi apa yang kelima?
literasi digital agar tidak mudah termakan hoax ya. Kita harus selalu cek informasi dari sumber terpercaya. Yang kedua, hindari menyebarkan informasi yang tidak jelas. Jadi kalau kalian dapat informasi belum tahu kebenarannya, mending diam saja, nggak usah disebarkan gitu ya. Yang ketiga, gunakan aplikasi cek fakta seperti Turnback Hoax atau Google Fact Check. Ini kalau beritanya bukan berita yang ada di sekolah, kalau berita yang ada di internet. Misalnya, oh Indonesia akan mengalami krisis ekonomi di tahun 2025. Nah, apakah benar ya? Silakan cek di Google Fact, gitu ya. Yang keempat, tahu batasan etika dalam dunia digital. Jangan asal disebarkan, karena jejak digital itu tidak bisa dihapus ya. Kalau di grup WA mungkin masih bisa dihapus, tapi kalau di TikTok, Instagram itu biasanya jejak digital. Jadi kalian kalau punya media sosial, kalau bisa upload yang bagus-bagus saja. Kalau uploadnya nggak bagus-bagus, kalian nanti kalau sudah dewasa malu, karena biasanya nggak bisa dihapus jejak digital. Sama sudah hapus, tapi kadang itu kan kalau ada database-nya Google itu sudah menyimpan, itu biasanya masih ada foto atau informasi atau caption sampean. Sama nggak dewasa kok izin aku biarnya apa kok kayak gini gitu ya. Oke ya. Terakhir, nah, refleksi kelompok tadi ya. Yang pertama, pentingnya berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah digital. Kemudian peran berpikir komputasional untuk mencegah masalah dalam menyusun solusi, bisa diterapkan 4 pilar berpikir komputasional tadi. Yang ketiga, menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Jangan asal ketik komen, biasanya ada di Lambe Turah sampai melu komen. Oh, jangan sampai. Kalau komennya bagus nggak apa-apa, kalau komennya kurang bagus jangan ya. Soalnya meskipun kalian pakai nama samaran itu bisa loh diusut sama Kominfo. Buktinya haters gitu yang sama artis-artis, kalau sama artisnya itu dituntut, itu bisa ditemukan orang aslinya tinggalnya di mana. Dari mana? Dari alamat IP. Alamat IP itu jaringan yang sampean gunakan, wifi sampean. Itu bisa ditemukan. Itu ya. Jadi hati-hati meskipun pakai nama samaran, komennya yang bagus-bagus saja, ya. Kemudian yang terakhir, literasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga etika dan tanggung jawab. Gitu ya, Cah ya. Oke. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Cah, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah informasi di internet itu banyak sekali, tapi tugas kita adalah mengkaji atau menyaring kembali menggunakan 4 pilar berpikir komputasional, gitu ya. Siap diterapkan di kehidupan sehari-hari? Siap. Boleh media sosial boleh, internetan boleh, main Facebook boleh. Syaratnya harus diterapkan bertanggung jawab. Oke. Dari sini maka, nah, untuk pembelajaran hari ini kita selesai membahas tentang literasi digital dan berpikir komputasional. Nah, untuk minggu depan bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, tentang kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya untuk hari ini untuk menguji pemahaman kalian, maka akan ada post-test yang silahkan kalian kerjakan, yang 10 soal yang ada di LKS gitu ya. Nah, nanti untuk yang nilainya kurang dari 70 untuk post-testnya, maka nanti akan ada remedi gitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang mau disampaikan? Tidak? Oke, jelas ya. Maka kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, siap diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Jangan lupa lembar kerjanya dikumpulkan. Lembar kerjanya dikumpulkan di depan.
hafal kan? Ada yang belum? Oke, semuanya silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka yang kita pelajari hari ini ada yang sulit atau tidak? Tidak? Paham semuanya? Yang sulit apa kira-kira? Tidak ada? Ternyata coding itu tidak sulit ya. Ternyata mudah ya. Ada sulitnya sedikit. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu minggu depan.